Cerita horor tentang pendakian mungkin sudah tidak asing di telinga kita semua. Banyaknya larangan dan peraturan yang harus dipatuhi menjadi pengingat bahwa setiap tempat memiliki entitasnya masing-masing. Seperti cerita yang satu ini, cerita dari seorang yang namanya kita samarkan menjadi Sinta. Sebelum ke inti cerita, selamat datang di channel Willy CH. Kenalin gue, Willy Kurniawan. Di cerita kali ini, ada 5 orang yang masih bersekolah di tingkat SMA. Mereka adalah Sinta, Regan, Vina, Sarah, dan Rizky. Regan, Sarah, dan Rizky sendiri memang merupakan anak yang aktif menjelajahi alam. Mereka bertiga ini sudah beberapa kali mendaki gunung, menyelam, dan camping sejak kelas 2 SMA. Jadi bisa dibilang, mereka ini sudah kenal dengan alam dan paham berbagai pantangan atau larangan yang ada ketika mengunjungi suatu tempat. Saat naik ke kelas 3 SMA, mereka kedatangan teman baru, yaitu Vina. Vina sendiri anak yang mudah bergaul dan suka mencoba hal-hal baru. Jadi, dia yang kebetulan sekelas dengan Sarah, sering ngobrol atau makan siang bersama. Mereka semakin dekat dan Sarah pun mengajak Vina untuk ikut camping di saat weekend. Kebetulan di tempatnya. Setiap hari Sabtu mereka pulang lebih cepat, yaitu di jam 12 siang. Singkat cerita, sejak itu Vina menjadi tertarik dengan kegiatan menjelajah alam bersama Sarah. Vina yang memang social butterfly kebetulan berteman dengan Sinta ini karena ikut ekstrakurikuler yang sama, yaitu seni tari. Sinta sendiri orang yang bisa dibilang sangat logis dan keras kepala. Ia juga orang yang cukup mudah berteman sehingga Vina mengenal Sinta ke teman-teman bersama Sarah, Regan, dan Rizky. Karena ternyata mereka semua nyambung untuk ngobrol. Regan, Rizky, dan Sarah mengajak Sinta untuk ikut mendaki setelah kelulusan. Awalnya, Sinta menolak karena tidak terlalu suka dengan cuaca dingin. Ia mengaku bahwa ia gampang sakit jika terlalu lama berada di temperatur yang rendah. Tetapi, Sinta yang ternyata menaruh hati pada Regan akhirnya memutuskan untuk ikut setelah Regan sendiri yang memintanya untuk mendaki bersama mereka. Jadi, Sinta ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk PDKT. Ditambah lagi, hanya mereka berdua yang statusnya masih jomblo. Makin kuatlah tekad Sinta untuk ikut. Singkat cerita, ujian sudah selesai dan pengumuman kelulusan juga sudah. Mereka berlima juga dinyatakan lulus dan sedang mendaftar ke universitas yang berbeda-beda. Sesuai dengan rencana, mereka juga sudah dapat izin orang tuanya untuk pergi, kecuali Sinta. Sinta ternyata dilarang oleh ibunya karena ia tahu anaknya cukup ceroboh. Apalagi di tanggal yang ditentukan, ternyata itu adalah tanggal saat Sinta biasanya datang bulan. Seperti yang diketahui, untuk mendaki akan lebih baik jika dalam keadaan yang bersih. Ditambah, gunung yang akan didaki ternyata cukup sering memakan korban hilang. Kita tidak akan menyebutkan nama asli dari gunung ini, karena kita sebut saja Gunung A. Jadi, di Gunung A ini, dari tahun ke tahun memang cukup sering didengar namanya sebagai salah satu tempat pendakian yang curam dan berkabut. Tak hanya itu, banyak pula larangan yang tidak boleh dilanggar karena tempat itu juga sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Kembali ke Sinta, ia terus merengek kepada ibunya agar diizinkan. Ia juga mengajak Vina sebagai tameng dan garansi bahwa ia akan baik-baik saja. Vina juga menjanjikan kepada ibu Sinta bahwa ia akan menjaga Sinta dan memulangkannya dengan selamat. Karena tidak enak dengan Vina, ibu Sinta akhirnya mengizinkan. Hari itu pun tiba. Sinta tengah bersiap untuk berangkat. Ia memasukkan segala persiapan termasuk beberapa makanan ringan. Tiba-tiba, ibu Sinta masuk ke kamar dan berusaha membujuk anaknya untuk tidak jadi pergi. Karena benar saja, hari itu bertepatan dengan hari pertama Sinta datang bulan. Perasaan ibunya semakin tidak enak. Ia takut terjadi apa-apa dengan putri satu-satunya. Namun, Sinta yang keras kepala hanya menanggapi dengan santai dan berkata bahwa ia akan baik-baik saja bersama teman-temannya. Lalu kemudian berangkat. Sang ibu tidak punya pilihan lain. Ia mengingatkan Sinta untuk membawa permen dan beberapa pakaian lebih yang cukup tebal agar ia tidak sakit selama di sana. Ia juga meminta Sinta untuk membawa 1 botol air tambahan sebagai simpanan jika dibutuhkan. Sinta kemudian berangkat ke rumah Regan sebagai titik kumpul. Regan melakukan briefing singkat untuk mengingatkan beberapa larangan dan peraturan yang harus dipatuhi.
Larangan yang paling Sinta ingat adalah seluruh gadis harus dalam keadaan bersih, yaitu tidak boleh dalam keadaan datang bulan. Karena takut tidak diizinkan, Sinta pun berbohong dan tidak mau mengaku bahwa ia sedang tidak dalam keadaan bersih. Mereka yang merasa semua sudah aman dan terkendali akhirnya memulai perjalanan. Mereka pergi menggunakan kendaraan milik Regan dan bergantian menyetir dengan Sinta. Perjalanan yang ditempuh sekitar 6 jam. Ini juga karena mereka sesekali berhenti untuk makan dan mengambil foto. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di Gunung A. 5 sekawan ini bersiap dan kembali mengecek barang bawaan mereka. Pendakian pun dimulai. Mereka mendaki dengan semangat dan membawa peralatan camping serta senter. 5 sekawan ini sendiri memang merencanakan untuk menginap di sana sambil menunggu pagi dan menyaksikan sunrise. Selama pendakian, karena memang sudah malam, cuacanya cukup dingin dan sedikit berkabut. Namun, karena ketiga temannya sudah berpengalaman, hal itu bukanlah kendala yang besar. Sesekali mereka berhenti untuk beristirahat karena Sinta yang baru pertama kali mencoba mendaki. Sinta juga berada di tengah, tepat di belakang Regan dan di depan Vina, sekaligus untuk menjaganya. Nah, awalnya mungkin teman-teman Sinta tidak ada yang sadar, tetapi ia melihat ada bayangan yang mengikutinya terus-menerus sejak di bawah. Sinta memang tidak mengkhawatirkannya karena mengira bahwa itu adalah ilusi atau kabut yang kebetulan bergerak terkena angin. Semakin naik, semakin Sinta merasa tidak nyaman. Ia merasa pundaknya lebih berat dan nafasnya lebih sesak. Karena itu, mereka semua memutuskan untuk beristirahat sebentar. Namun, Regan menolak dan berkata untuk naik sedikit lagi agar sampai dengan lebih cepat. Sinta merasa kaget karena biasanya Regan adalah yang paling pengertian, terutama saat berada di alam liar. Mereka memperhatikan Regan dan Sinta dapat melihat gurat ketakutan di sana. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dengan sedikit perdebatan kecil, Regan setuju untuk duduk selama kurang lebih 15 menit. Keputusan itu sayangnya membuat mereka harus menghadapi suasana yang mencekam. Saat beristirahat itulah Sinta melihat dengan jelas dari kejauhan ada bayangan yang sebelumnya ia lihat. Kali ini bayangan itu terlihat lebih jelas. Dan yang cukup mengejutkan adalah Regan juga melihat bayangan itu. Regan mengajak mereka untuk segera pergi. Begitu juga dengan Sinta. Tak lama mereka berhenti di sebuah area yang agak datar dan bernepi. Di situ Rizky yang bertanya duluan. Ia kebingungan dengan sikap Regan dan cukup tersulut emosi karena tidak ada penjelasan apa-apa. Tiba-tiba mereka diajak berlari tidak tentu arah. Regan akhirnya buka suara. Ia bercerita bahwa sejak tadi ia tahu bahwa ada yang mengikuti mereka. Ia juga merasa bahwa mereka diawasi. Perasaan aneh yang tidak seperti biasanya. Regan sendiri mengaku sedari kecil ia cukup peka dengan makhluk tak kasat mata. Sehingga ketika mereka berpergian, Regan selalu memastikan keadaan kondusif agar tidak menimbulkan pergesekan. Regan pun bertanya, siapa yang melanggar aturan hari itu? Karena makhluk itu tidak mengganggu ataupun marah sehingga Regan cukup kebingungan. Apa yang dia incar? Masing-masing terdiam. Sinta sendiri merasa bersalah dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia juga ingat bahwa sebelumnya ia sempat buang air kecil di area itu. Tapi that's all. Tiba-tiba, saat sedang hening, Vina berteriak dan menarik Sinta hingga mereka terjatuh. Itu karena ia melihat Sera yang sedang bersiap memukul Sinta. Sera terlihat tidak sadar. Sinta yang kaget masih bengong memperhatikan. Ia dapat melihat wajah Sera yang pucat dan berbayang. Ia mendengar bisikan-bisikan yang aneh, bisikan yang memanggilnya dari dalam hutan. Regan yang merasa tidak beres langsung menahan Sera. Ia berusaha menyadarkan Sera bersama Rizky yang terlihat kebingungan. Sinta melihat hal yang menakutkan. Ia menyaksikan bayangan yang sebelumnya ia lihat menjadi lebih jelas. Terlebih wajah binatang yang mirip seperti singa, namun bertaring panjang dan bertanduk. Sosok itu memanggilnya dengan mengajaknya untuk ikut masuk ke dalam hutan. Otak Sinta menolak dengan keras, tetapi tubuhnya hanya terdiam duduk di tanah. Ia tak bisa bergerak. Lama ia terdiam ketakutan. Ia menyaksikan sosok itu semakin mendekat untuk menariknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Regan samar-samar. Ia merasa ada yang mengguncang bahunya. Semakin lama suara itu semakin jelas.
Ternyata yang teman-temannya lihat adalah Sinta sedang memandang kosong ke arah depan. Ia juga tengah berada di puncak gunung A itu. Vina menanyakan keadaan Sinta. Namun saat itu Sinta merasa aneh. Ia tidak pernah merasa mereka mendaki sampai puncak. Bahkan ia ingat bahwa suasana saat itu sangat berbeda. Ia merasa bahwa teman-temannya memandangnya dengan pandangan yang berbeda. Sinta juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Ia hanya mengabaikan perasaan itu dan mulai membantu untuk membangun tenda di sana. Pada saat yang sama, dari sudut pandang Vina, Sinta yang terjatuh bersama Vina langsung pingsan. Sarah sendiri sempat pingsan, namun tak lama langsung sadar. Wajahnya juga tidak sepucat sebelumnya. Karena keadaan yang tidak kondusif, mereka pun memutuskan untuk membawanya turun dan meminta pertolongan. Regan mengendong Sinta dan Rizky yang membantu membawa ransel miliknya. Sesampainya di bawah, mereka dibantu oleh masyarakat sekitar dan juru kunci gunung tersebut. Beliau adalah Pak Mamat. Pak Mamat kemudian meminta mereka untuk ke balai desa sekaligus beristirahat di sana. Mereka diberikan kopi dan singkong rebus. Vina sendiri merasa sangat khawatir dengan Sinta. Ia teringat janjinya kepada ibu dari Sinta untuk menjaga temannya itu. Pak Mamat segera mengecek keadaan Sinta dan mulai berdoa. Pak Mamat mengatakan bahwa Sinta dalam keadaan yang tidak bersih atau sedang halangan. Hal ini membuat mereka semakin khawatir. Pak Mamat ini juga menjelaskan kalau jiwa Sinta tidak berada di raganya. Mereka hanya bisa berdoa dan mencoba membangunkan Sinta. Kembali ke sudut pandang Sinta, ia masih merasakan kejanggalan. Sesekali ia melirik sekitarnya dan melihat teman-temannya sedang tertawa bersama. Tiba-tiba, ia mendengar suara Vina memanggil namanya. Namun, ia melihat sendiri bahwa Vina sedang mengobrol bersama Rizky. Semakin lama, kepalanya terasa berat. Sinta pun teringat air mineral yang ia bawa dari rumah. Sinta masuk ke tenda dan merogoh isi tasnya. Nah, dari sinilah Sinta mulai semakin curiga, karena botolnya tidak berada di dalam tas. Ia berpikir positif bahwa ia lupa membawanya. Kemudian ia mencoba mengecek dengan mencari permen yang sebelumnya ia juga bawa, tetapi permen tersebut juga tidak ada. Sinta pun semakin curiga. Ia ingat betul bahwa ia memasukkan barang-barang tersebut dibantu ibunya. Kepala Sinta terasa semakin berat. Suara Vina pun terdengar lebih jelas. Kali ini ia mendengar Vina memintanya untuk bangun. Saat itu juga Sinta mencoba berbagai cara untuk menghilangkan suara Vina, tetapi tidak bisa. Justru suara itu semakin kencang. Oleh karena itu, ia yang semakin curiga, berusaha untuk bangun dan memejamkan mata dan berdoa. Seketika, semuanya gelap. Sekitar pukul 10 pagi, Sinta akhirnya terbangun. Mereka menyambut Sinta dengan gembira. Vina langsung memeluknya dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Vina dan teman-temannya menceritakan apa saja yang terjadi pada Sinta. Begitu pula sebaliknya. Sinta sendiri tersadar dan bersyukur bahwa apa yang dikatakan oleh ibunya itu ia turuti. Karena dari sanalah ia mulai menemukan titik terang dan akhirnya berusaha untuk bangun. Ia juga berkata jujur, mengakui kesalahannya kemudian meminta maaf. Sejak saat itu, Sinta sendiri tidak pernah lagi mengikuti kegiatan mendaki dan lain sebagainya. Dari cerita kali ini, kita bisa belajar untuk mengikuti aturan yang ada. Orang tua selalu ingin melindungi anak-anaknya dengan cara apapun dan insting mereka sangat kuat. Oleh karena itu, hargailah pendapat orang tua kita dan ikuti seluruh nasihat yang positif. Segitu aja bahasan kita kali ini. Buat kalian-kalian yang punya dan ingin cerita kalian gue ceritain, boleh kirim ke email di bawah sini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gue Willy Kurniawan. Adios.